bersama kita di dalam acara Inspiring Ramadan sesi Ayah Hasbi menjawab. Langsung saja ada pertanyaan dari Instagram kita dari @dederiyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa saja yang bisa membatalkan puasa dan makruh dilakukan saat puasa? Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab nih. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Bang Aldi sebagai pembawa acara, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan apa saja yang termasuk daripada yang membatalkan puasa dan makruh ketika berpuasa. Ya. Saya akan menyampaikan tentang batal puasa yang terdapat di dalam satu buah kitab yang namanya Al-Yaqutun Nafis, di mana di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, mubtilatus shaumi, macam-macam yang membatalkan puasa, tis'atun, ada 9. Yang pertama, dukhulu ainin ila ma yusamma jaufan, adanya sesuatu yang masuk kepada yang disebut dengan jauf. Jauf itu yang berlubang. Di dalam ilmu fikih, sesuatu yang masuk yang membatalkan puasa itu adalah kepada 5 lubang. Yang pertama mulut, yang kedua hidung, yang ketiga telinga, yang keempatnya lubang buang air kecil, dan yang kelimanya lubang buang air besar. Kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam lubang itu ketika kita berpuasa, maka itu batal. Tuh, ya. Nah, kita bahas satu-satu biar jelas. Yang pertama, sesuatu yang masuk ke dalam mulut. Apa itu? Nah, syaratnya sesuatu yang masuk ke dalam mulut itu yang membatalkan puasa, syaratnya apabila ditelan, Bang Aldi. Tuh, apabila ditelan. Kalau ditelan berarti masuk ke dalam tenggorokan. Tapi kalau seandainya masuk ke dalam mulut nggak ketelan, maka nggak batal. Tuh, contoh misalnya Bang Aldi masukin permen tuh dalam mulut, tuh, kemudian dikeluarin lagi, batal nggak? Nggak batal, karena nggak ditelan. Tuh. Tapi kan rasa, nah itu rasa mah adanya di lidah, bukan di tenggorokan. Kalau tenggorokan mah itu udah nikmat namanya. Jadi sesuatu yang masuk, syaratnya yang masuk ke dalam mulut itu kalau seandainya ditelan. Kalau nggak ditelan berarti nggak batal. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan yang masuk ke dalam mulut ini yang membatalkan itu adalah ludah. Nah, ludah pun ini tidak sembarang ludah yang membatalkan. Yang pertama yang membatalkan itu adalah ludahnya ludah orang lain, bukan ludah kita. Kalau ludah yang udah ada dalam mulut kita kemudian ditelan, itu nggak batal. Kecuali ludah kita tapi ludahnya sudah keluar, dimasukin lagi, ya, dimasukin lagi, itu batal. Contoh lah, orang tukang jahit pakaian, jahit baju, kan suka masukin apa tuh namanya, benang tuh, ya, itu benang masuk ke jarum susah, dijilat. Begitu dijilat kan dikeluarin tuh, dimasukin lagi, nggak bisa lagi, itu benang masukin lagi. Nah, di benang itu kan ada bekas ludah kita, maka itu yang membatalkan puasa. Tuh, paham ya? Yang pertama, jadi ludah sendiri nggak batal. Yang batal itu kalau ludahnya ludah sendiri tapi sudah keluar, dimasukin lagi. Yang kedua, ludah yang batalkan itu adalah ludah orang lain. Tuh, ludah orang lain dikumpulin segelas, pakai es,
diminum, maka batal. Tuh. Yang ketiga yang membatalkan itu adalah ludah yang sudah bercampur dengan sesuatu, itu batal. Tuh, ya. Apakah yang manis atau yang apa gitu, ya. Nah, itu batal ludah-ludah itu. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam mulut, syaratnya yang batal itu adalah apabila ditelan. Kalau nggak ditelan berarti nggak batal. Yang kedua, lubang hidung. Lubang hidung itu yang membatalkan itu apabila melebihi daripada ini yang namanya khoisyum. Nah, pangkal hidung. Tuh. Apa contohnya? Ketika kita berwudu, madmadoh apa istinsyak? Nah, ketika menghirup air kan suka pusing tuh, ya. Nah, ketika pusing, ketika kita memasukkan air, nah itu maka batal puasanya. Tuh, maka dalam fikih mah khusus ketika berpuasa di bulan Ramadan, maka fabirifkin kalimatnya. Ketika kumur-kumur, ketika memasukkan air dalam hidung, maka alon-alon baik. Cukup asal ada istilah kita beristinsyak atau bermadmadoh, nggak usah diisep sambil masuk pusing, maka batal puasanya seketika. Tuh. Kemudian masuk ke dalam telinga. Nah, ukuran telinga itu adalah sesuatu yang masuk melebihi daripada ukuran yang tidak terlihat. Tuh, kayak korek kuping dimasukin ke dalam. Nah, itu batal tuh. Karena melebihi daripada ukuran lubang yang tidak terlihat, ya. Tapi kalau seandainya cukup di sini saja nih yang luar-luaran nih, ini nggak batal, ya. Kemudian memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang keempatnya itu adalah lubang pembuangan air kencing, ya. Dengan sengaja misalnya mengucurkan air ke dakar misalnya gitu, batal itu. Ya, batal. Atau yang kelimanya memasukkan ke dalam lubang air besar, dicolok pakai apa misalnya gitu lubangnya, ya, maka batal seketika gitu, ya. Jadi yang pertama yang membatalkan itu adanya sesuatu yang masuk ke dalam 5 lubang. Nah, tadi perhatiin syaratnya seperti apa yang bisa membatalkan. Kemudian yang kedua yang dapat membatalkan puasa itu adalah wa'al-qoi'u. Wa'al-qoi'u itu artinya muntah. Muntah yang seperti apa? Muntah yang disengaja, Bang Aldi. Tuh, sengaja nih siang hari dicolokin mulutnya biar muntah, batal seketika. Tapi kalau seandainya muntahnya yang biasa mabok di mobil, di bis, wah udah goyang segala macam gitu, tahu-tahu oh muntah, itu nggak batal. Karena itu mah muntah alami tuh. Nah, ini muntahnya muntah yang sengaja biar kita muntah, itu batal. Kemudian yang ketiga wal jima'u. Jima itu bersenggama antara suami istri. Nah, itu terbagi-bagi lagi nih. Mana yang membatalkan bagi suami istri yang ketika berpuasa kemudian bersenggama batal? Pertama, bersenggamanya laki-laki dan perempuan, baik itu suami istri maupun bukan suami istri, yang sampai keluar air mani, senggama, orgasme. Tuh, itu udah pasti. Yang sampai orgasme maka itu batal wudunya seketika. Puasanya, ya, puasanya batal. Yang pertama, bersenggama yang sampai keluar air mani atau orgasme. Yang kedua, ada lagi bersenggama tapi tidak sampai orgasme, batal nih Bang Aldi nih. Batal. Yang kayak gimana? Ketika si laki-laki memasukkan, mohon maaf nih, kan ini majelis ilmu, bukan niat untuk berbicara masalah porno ya, atau jorok. Tuh. Kalau seandainya si laki-laki memasukkan dakar ke bagian punyanya si perempuan dengan ukuran si kepala dakar. Misal kepala dakar tuh sampai luas ini, tuh sampai menutupi nih lubang perempuan itu sini, maka batal si laki-laki. Tuh. Tapi kalau setengahnya kepala dakar belum batal. Tuh, mau orgasme maupun tidak. Tuh, kalau segitu kan belum orgasme.
Tapi asal syaratnya menutupi kepala dakar, maka batallah seketika puasanya. Itu untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan, hati-hati perempuan. Perempuan bisa batal dengan sebab memasukkan sesuatu meskipun hanya sedikit. Meskipun tidak sampai kepalanya tenggelam. Tuh, ya. Atau misalnya jari suami ganjen nih di bulan Ramadan. Tuh si suaminya. Tuh, ya. Kemudian dimasukin telunjuknya. Meskipun sedikit, maka perempuan mah langsung batal. Tuh, ya. Meskipun nggak orgasme. Nah, kemudian pertanyaannya kalau dielus-elus doang boleh nggak? Boleh, nggak batal soalnya. Tuh, ya. Mau maaf nih, ini masih ilmu, bukan niat untuk apa. Tuh, karena biar ngerti. Kalau ngelus-ngelus punya istri misalnya gitu, dalam keadaan berpuasa, elus-elus doang, nggak batal. Tapi kalau sampai dimasukin meskipun sedikit, maka seketika si perempuan batal puasanya. Tuh, kayak ciuman. Tuh, kekeh nih, si laki-laki pengen nyium si istrinya, nyium bibirnya, boleh? Batal nggak? Nggak batal. Tuh, yang batal itu kalau seandainya ketika berciuman kemudian tukeran yang namanya ludah istri ke minum masuk ke dalam tenggorokan suami, lidah suami masuk ke tenggorokan istri, maka seketika batal. Tuh, ini pun terjadi bagi orang yang berzina apalagi nambah hukumannya. Menurutnya nambah. Udah dosa kifarat, dosa zinahnya jadi double. Kemudian ada orgasme tapi tidak melalui senggama, tidak melalui jima, dan ini bisa mengakibatkan batal puasa. Bagaimana caranya? Ada orang yang onani, maaf ya, tahu kan onani? Dikeluarin sendiri, dipaksa biar orgasme. Tuh, itu membatalkan puasa. Tapi kalau orgasmenya melalui mimpi, itu nggak batal, Bang Adi. Tuh, tahu-tahu mimpi malam nih, atau pertama dari sesuatu yang masuk ke dalam 5 lubang. Yang keduanya tadi walqai'u, muntah yang disengaja. Yang ketiganya adalah bersenggama. Tuh. Baik Bang Aldi, sampai baru 3 ya. Jadi masih ada 6 lagi. Silakan Bang Aldi. Oke, untuk kelanjutannya kita saksikan di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.